Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang pengaruh kesadaran konsumen dalam membeli green product guna mewujudkan green economy di Indonesia. Yaitu ada anggota kelompoknya, yang pertama ada Siti Ridailah dan ada saya sendiri, Iqbal Fatur Rahman. Jadi, yang pertama, apa sih yang melatar belakangi masalah ini? Meningkatnya pendapatan masyarakat diiringi dengan tingginya taraf konsumsi memberikan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan juga bisa disebabkan oleh pesatnya kegiatan ekonomi atau pesatnya pertumbuhan ekonomi yang mendorong konsumsi maupun eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Ancaman nyata bagi bumi adalah hilangnya keanekaragaman hayati dan rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Oleh karena itu, hal ini tidak bisa diabaikan oleh pemerintah, swasta, maupun individu. Oleh karena itu, SDGs 12 juga mendorong munculnya konsep eco-innovation, green consumption, serta green economy. Apa sih konsep tersebut? Konsep eco-innovation adalah konsep yang berfokus untuk memasukkan unsur lingkungan ke dalam termin awal pembuatan barang maupun jasa. Green consumption merupakan berkaitan dengan pola konsumsi yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Serta green economy adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan masyarakat serta meminimalisir resiko lingkungan. Selanjutnya, ada 4 faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan. Yang pertama ada faktor ketidaktahuan. Menurut Amos tahun 2008, kesadaran itu diartikan sebagai pengetahuan. Ketika kita mengatakan bahwa seseorang itu tidak sadar terhadap lingkungan, maka sebenarnya orang tersebut itu tidak memiliki pengetahuan terhadap lingkungan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran lingkungan itu, ketidaktahuan terhadap lingkungan dapat mendasari kesadarannya terhadap lingkungan. Yang kedua ada faktor kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan sendiri merupakan sumber dari masalah sosial karena mereka berfokus untuk memenuhi kebutuhannya daripada mementingkan masalah lingkungan. Yang ketiga ada faktor humanity atau kemanusiaan yang diartikan sebagai sifat atau fitrahnya manusia yang memiliki intelijensi yang tinggi, mereka dapat membedakan mana yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, mereka yang memiliki tingkat kemanusiaan yang tinggi, mereka akan memperhatikan hal-hal yang dapat menyelamatkan banyak orang dan tidak merugikan orang lain. Jadi, oleh karena itu, seseorang yang memiliki tingkat kemanusiaan yang tinggi, mereka akan lebih sadar terhadap lingkungan dan menjaga lingkungan. Nah, yang terakhir adalah faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup itu mempengaruhi kesadaran terhadap lingkungannya. Jadi, seseorang yang memiliki gaya hidup hijau, mereka akan lebih berhati-hati terhadap lingkungan. Selanjutnya. Selanjutnya ada konsep green economy. Konsep green economy ini berkaitan dengan analisis resiko lingkungan hayati yang terdapat dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hayati. Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang dilakukan wajib sinkron dengan mekanisme yang dipakai dalam analisis resiko lingkungan hayati, sehingga identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi, dampak terhadap keamanan dan kesehatan insan terhadap lingkungan hayati. Jadi selama
Jadi selama ini itu apabila terjadi bala dampak aktivitas ekonomi seperti banjir maupun tanah longsor hanya merupakan tanggung jawab pemerintah maupun masyarakat. Mereka, para pelaku ekonomi, dibiarkan tanggal dari tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, untuk kedepannya diharapkan pemerintah menertibkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kajian teori, yaitu yang pertama ada kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan itu eh, merupakan kesadaran suatu konsumen terhadap lingkungan yang ditunjukkan melalui pemahaman dan pengetahuan terhadap perilaku konsumen yang ramah lingkungan. Nah, yang kedua ada green product. Green product itu sendiri merupakan produk yang tidak membahayakan manusia atau lingkungan dengan cara menghemat sumber daya, menghasilkan sedikit limbah, dan juga melindungi hewan-hewan yang ada di bumi. Yang ketiga ada green consumer behavior, yaitu perilaku orang-orang yang dipengaruhi oleh minat mereka terhadap lingkungannya. Jadi apa yang mereka lihat dari lingkungannya, seperti contohnya ketika lingkungannya ini sudah memiliki ketersediaan sumber daya yang sedikit, nah perilaku orang-orang itu mengikuti daripada apa yang terjadi pada lingkungannya, yaitu dengan cara menghemat sumber daya yang dimiliki lingkungannya. Yang keempat ada green economy. Green economy itu merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi bertumpu pada pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi lingkungan secara berlebihan. Jadi yang dimana kita ketahui pembangunan ekonomi ini menggunakan tidak sedikit sumber daya yang ada, dan terkadang itu menggunakan sumber-sumber daya yang hampir bisa dikatakan mengganggu kelestarian alam. Nah, green economy itu sendiri adalah caranya melakukan pendekatan kepada pembangunan itu sendiri dengan cara meminimalisir penggunaan sumber daya yang merusak lingkungan. Yang kelima ada environmental knowledge, yaitu pengetahuan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yaitu yang dimana kita sebagai masyarakat itu perlu tahu bagaimana kondisi lingkungan kita sekarang, apakah sudah baik, apakah kita bisa lihat beberapa tahun ke depan itu akan terjadi bagaimana kita sebagai masyarakat harus menyikapi dengan melestarikan alam, yang dimana seperti yang kita tahu beberapa tahun ke depan mungkin ketersediaan atau kelestarian alam itu akan sedikit berkurang. Nah, yang terakhir dari cycle behavior, yaitu proses membuat suatu barang baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang berserakan. Nah, recycle ini juga bertujuan untuk meminimalisir penggunaan sumber daya yang mengakibatkan kelestarian alam itu terancam dengan cara mengolah atau mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai. Hasil pembahasan dari SDG 12 ini, yang pertama, kesadaran lingkungan tidak secara langsung berkaitan dengan niat pembeli produk ramah lingkungan, tetapi ada banyak aspek lain seperti keterlibatan konsumen dalam pencarian produk ramah lingkungan. Faktanya, konsumen relatif memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap lingkungan, tetapi mereka tidak sepenuhnya membeli produk ramah lingkungan tersebut. Ini dikarenakan harga produk hijau yang relatif tinggi dibandingkan produk-produk konvensional. Hal ini tidak bisa terhindar lagi apabila produk ramah lingkungan yang harganya justru lebih mahal tidak akan laku karena masyarakat di Indonesia lebih mementingkan kuantitas dibanding kualitas. Nah, seperti yang kita tahu, beberapa produk-produk ramah lingkungan di Indonesia ini justru lebih mahal dari produk konvensional karena mungkin
proses pembuatannya yang cenderung lebih rumit atau bahan-bahan yang dicari itu lebih mahal karena produk konvensional itu menggunakan bahan-bahan yang dinilai lebih gampang dicari, atau seperti kita menebang pohon, itu kan gampang dicari tetapi sangat merugikan alam. Nah, produk ramah lingkungan yang di Indonesia itu terkadang memiliki harga yang mahal karena alternatif dari pohon itu seperti sampah-sampah yang kayak plastik gitu, itu susah dicari dibandingkan dengan produk-produk konvensional, makanya harganya cenderung lebih mahal. Kemudian ketimpangan sosial di kota besar juga menjadi masalah bagi penerapan green product di Indonesia, karena terdapat masyarakat menengah atas yang jauh lebih mengerti tentang pentingnya melestarikan alam, berbeda dengan masyarakat bawah yang cenderung tidak terlalu memperdulikan kelestarian alam. Hal ini juga dikarenakan kurang sosialisasi dari pemerintah juga, karena cenderung kan masyarakat konsumsi masyarakat menengah atas itu biasanya berbelanja di mall atau di supermarket yang cenderung sudah menerapkan green product yang masif gitu. Berbeda dengan masyarakat bawah yang cenderung rata-rata lebih sering berpergian atau berbelanja di pasar tradisional, yang dimana penggunaan green product itu tidak sebegitu masif dibanding penggunaan di supermarket. Makanya ada sedikit ketimpangan sosial yang terjadi dalam memulai suatu penggunaan green product itu. Yang terakhir, meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pelestarian lingkungan berarti akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka untuk menjaga lingkungan, khususnya dalam perilaku pembelian produk yang ramah terhadap lingkungan. Dari pemaparan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya ketimpangan sosial dalam penggunaan green product di Indonesia dan juga tingginya harga green product di Indonesia sehingga pengaruhnya tidak cukup signifikan dalam keberhasilan green economy di Indonesia. Nah, saran dari kami perlu adanya sosialisasi dari pihak pemerintah, swasta, dan juga para aktivis lingkungan dalam mengampanyekan kelestarian lingkungan agar program green economy dapat berjalan secara lancar. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.